Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AMTV di program Aula Dialog. Dan kali ini saya berada di kota onde-onde begitu dengan orang nomor 1 di kota Mojokerto. Kota Mojokerto adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dan merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan di Gerbang Kertasusila. Dengan tagline maju melangkah, ayo berbenah. Kota onde-onde, begitu sebutan kota ini, mempunyai beberapa inovasi yang menarik. Salah satunya adalah Mojokerto Smart City. Dan sekarang saya bersama orang nomor 1, sudah saya sebutkan tadi, beliau adalah Ibu Hajah Ika Puspitasari SE atau biasa akrab panggilan Ning Ita. Begitu nggih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat sekali. Luar biasa, beliau auranya cantik sekali. Saya sampai speechless ini hari ini. Mohon maaf ini Ning. Seperti apakah pengembangan Smart City di Mojokerto? Monggo silahkan. Ya, kota Mojokerto ini kan harus kita akui sebagai kota terkecil di Indonesia. Maka kita mencoba bagaimana kota pusat perdagangan dan jasa, tempat bertemunya konsumen dengan penyedia layanan jasa dan juga distributor, ini bisa menjadi satu kota yang diinginkan oleh kedua belah pihak antara konsumen dan penyedia layanan. Maka tentu saja kita mengembangkan konsep Smart City di Kota Mojokerto masuk di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018 hingga tahun 2023. Alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini Kota Mojokerto yang secara terstruktur dan sistematis kita upayakan melalui master plan penyusunan arsitektur SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sudah ada regulasi perwalinya, sudah ada sistem penganggaran yang jelas, sehingga 2 tahun terakhir ini indeks SPBE Kota Mojokerto meningkat sangat tajam. Dari tahun 2019 waktu itu baru di angka 1,9, maka di tahun 2021 kemarin sudah lebih dari 3,5. Wow, jadi sudah mendekati sempurna ini untuk Smart City-nya, karena indikatornya kan dari indeks itu ya. Kalau indeksnya tinggi maka ini sudah menuju ke arah sempurna, karena kesempurnaannya di indeks ini kan di angka 4. Ya, ini sudah mendekati Bu, itu udah menurut saya udah mendekati sempurna itu. Ibu, kalau meliputi apa saja nantinya yang akan ditekankan di Mojokerto yang sebagai Smart City? Ya, kan ini ada 6 sektor ya, mulai dari smart economy, kemudian smart environment, smart government, smart living, smart mobility, dan smart people. Nah, saat ini yang saya sampaikan tadi, indeks SPBE ini kan terkait dengan smart government. Artinya di seluruh dinas, kami punya 26 dinas, ini kami sudah integrasikan layanan-layanan yang berbasis elektronik sampai di level kelurahan, sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan publik melalui berbagai aplikasi yang sangat mudah. Dan kalaupun masyarakat tidak mengakses melalui layanan berbasis aplikasi ini, maka bisa juga langsung datang ke mall pelayanan publik yang kita miliki, karena ada kurang lebih 160-an gitu ya jenis layanan yang berada di dalam satu gedung mall pelayanan publik tersebut. Nah, kemudian yang kedua, selain smart government, tentu smart economy ini juga yang paling penting. Pandemi 2 tahun ini memaksa, dalam tanda kutip, memaksa masyarakat kita untuk bisa bertransformasi lebih cepat dibandingkan dengan rencana sebelumnya. Maka di sini bagaimana ekonomi ini sudah berbasis digital, mulai dari sistem pembayaran. Kami sudah menggunakan sistem pembayaran elektronik cashless, tidak hanya dalam pembayaran pajak, bahkan
retribusi pasar yang ada di pasar tradisional. Ini pedagang-pedagang kami sudah menggunakan aplikasi yang cashless, sehingga masyarakat kita mulai dari layanan pemerintahnya, kemudian berkegiatan ekonomi di pasar tradisional pun kita juga punya Melijo online. Waduh, luar biasa. Sehingga ini yang juga membantu ketika pandemi memutus mata rantai penyebaran COVID, gitu ya. Karena para konsumen di pasar tradisional kita arahkan berbelanjanya pakai aplikasi, kemudian diantarkan ke rumah, ke tempat konsumen tanpa biaya karena ada subsidi dari pemerintah untuk ongkirnya, gitu. Jadi ini juga memberdayakan yang tukang antarnya, ini Gojeknya ini, tapi pasar tradisional tetap laku, tapi orang nggak rame datang. Nah, ini salah satu contohnya. Selain tentu saja yang paling masif adalah mengajarkan seluruh pelaku UMKM kita untuk melek digital. Nah, itu yang paling penting. Karena sekarang terjadi transformasi dari era konvensional ke era digital. Belanja tidak perlu datang ke mall, tapi cukup lihat handphone, barang sudah datang sampai rumah. Nah, ini UMKM kami dari total 29.000 UMKM kami yang kita arahkan mereka untuk memiliki NIB, nomor induk berusaha. Ini juga mereka kita ajarkan bagaimana berdagang secara online. Jadi tidak hanya menggunakan sosial media, tapi bagaimana membuat satu konten yang menarik, mengambil foto yang menarik, kemudian untuk ditampilkan di e-marketplace. Kami juga sudah punya e-marketplace lokal yang sebentar lagi akan kita daftarkan ke LKPP supaya bisa menjadi e-katalog yang diakui oleh nasional. Waduh, kelasnya nasional Kota Mojokerto, luar biasa loh Nita ini. Setelah ada smart ekonomi, kemudian smart government, smart living, smart mobility, kemudian smart apa lagi nih? Ya, smart environment tentu saja. Ini lingkungan memang kita upayakan semuanya supaya lebih tidak lagi mengedepankan pencemaran, gitu ya. Bagaimana lingkungan ini seperti salah satu tujuan di dalam SDGs. Seperti salah satu tujuan di dalam SDGs adalah untuk bumi yang lebih hijau, yang sehat lagi ya. Jadi masyarakat kami arahkan. Salah satunya adalah di dalam pengelolaan sampah. Yaitu pengelolaan sampah, kami selama ini punya inovasi yang bernama Bapak Samerto. Oh, Bapak Samerto. Bayar pajak pakai sampah Kota Mojokerto, berhadiah umroh. Oh ya, luar biasa Kota Mojokerto. Cuman karena pandemi ini kan umrohnya sementara bukan di cancel tapi diundur ya. Namun tahun-tahun sebelumnya setiap tahun ada 2 orang warga kami yang diundi ini mendapatkan hadiah umroh. Ini jadi inovasi bagaimana masyarakat kita arahkan untuk mengelola sampahnya sejak dari rumah tangga, kemudian sampah ini ditabung di bank sampah, kemudian tabungan sampahnya inilah nanti yang kemudian ke depan akan digunakan sebagai alat pembayaran pajak. Wow, luar biasa. Ini sangat membantu bagi kami karena timbulan sampah yang cukup besar di kota perdagangan dan jasa seperti ini, karena tempat bertemunya tempat orang bertransaksi ini tentu menimbulkan banyak sampah. Tidak hanya dari sektor rumah tangga, nah ini harus kita kelola sedemikian rupa. Tuh, saya ini luar biasa nih, kita ini sampai berpikir bank sampahnya berhadiah umroh, ini biar bisa lebih giat lagi mungkin warganya. Nah, untuk melibatkan siapa saja untuk hal ini, untuk Mojokerto Smart City ini? Gimana? Melibatkan siapa saja? Untuk seluruh lapisan Oh ya pasti. Jadi gini kan harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan ekosistem. Ekosistem ini kan masyarakat gitu ya, komunitas.
kemudian pegiat tentu. Nah, ini pemerintah sebagai kolaboratornya dan masyarakat sebagai kreatornya. Nah, ini harus ada sinergitas. Kalau tidak begitu, pemerintah upaya maksimal ketika masyarakatnya kita ajak ini tidak memiliki visi yang sama, pasti akan sulit terwujud. Tapi seberapa gencar nih sosialisasi ke masyarakat perihal hal ini? Ya, ini kami pasti akan sangat masif dan sudah kami lakukan dalam ini yang paling masif itu memang di masa pandemi ya, di masa pandemi. Karena pandemi itu memaksa, dalam tanda kutip, memaksa masyarakat kita untuk bertransformasi lebih cepat, memaksa kita untuk pintar begitu mungkin dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini kami lakukan tidak hanya melalui media-media tatap muka, gitu, tapi bagaimana memanfaatkan grup. Sekarang ini kan eranya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Betul. Kemudian diaksesnya juga mudah, nggak ribet. Tidak semua generasi itu mau membuka web. Nah, ya. Tidak ya, semua generasi itu bermain sosial media yang banyak seperti Facebook, Instagram, Twitter gitu. Tapi paling tidak seluruh lapisan, seluruh generasi itu nggak ada yang nggak memiliki WhatsApp, pasti kan gitu ya. Dan di setiap WhatsApp mereka itu pasti punya grup-grup. Nah, kami masifkan selain tatap muka, selain menggunakan media promosi gitu ya, kemudian sosial media, web resmi, tapi yang paling istilahnya tepat sasaran itu di grup-grup ini. Di grup-grup ini. Maka kita gandeng komunitas yang ada di grup-grup ini. Kan banyak sekali grup-grup di Kota Mojokerto ya. Ada grup UMKM, khusus makanan minuman. Kemudian ada grup asli Mojokerto. Nah, ini berbicara banyak hal, tapi di situ memang orang-orang asli Mojokerto. Kemudian ada grup apa lagi. Nah, di grup-grup inilah gencarnya di situ. Ya. Sehingga akan lebih tepat sasaran dan banyak yang mengakses, banyak yang mengetahui. Kemudian biasanya ketika konten ini kita masukkan di grup, maka anggota grup ini biasanya akan nge-share ulang kemana, ke grup-grup mereka selanjutnya. Cepat viral. Tidak hoax gitu. Nah, itu karena jelas apa title bahwa ini pemerintah Kota Mojokerto itu selalu ada di kami cantumkan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid, akurat bahwa oh ini memang dari pemerintah Kota Mojokerto. Dan biasanya kalau masyarakat kami yang cerdas itu ada ini dikembalikan lagi bahwa apa benar ini dari Ningita? Apa benar ini resmi dari pemerintah Kota Mojokerto? Nah, itu biasanya pasti akan masuk di grup yang dimana itu ada saya. Oh betul, ternyata benar. Memang ini kami ada program misalnya yang saat ini sedang kami masifkan beasiswa. Oh iya, beasiswa bagi mahasiswa kita, putra-putra daerah yang mungkin sebelum pandemi itu bagi orang tuanya memberikan uang kuliah kepada putra-putrinya ini bukan hal yang berat. Tapi ketika pandemi kan itu bisa menjadi berbeda. Yang semula ngasih uang kuliah 1 juta, 2 juta biasa saja. Tapi di saat pandemi, waduh kok harus cari pinjaman. Nah, ini makanya kuota mahasiswa ini kami tingkatkan. Dan itu penyebaran kami lebih masif lewat grup-grup, sampainya lebih tepat. Wah, daripada yang media-media resmi. Oh gitu ya Ning ya. Nah, ini inovasi baru nih Kota Mojokerto, luar biasa untuk Mojokerto Smart City-nya. Ningita sudah melakukan tips khusus bagaimana penyebarannya secara efektif, tepat sasaran, dan tidak hoax. Itu yang penting ini ya. Nah, dan bagaimanakah Ningita sebagai warga Nadliyin? Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini.
Kembali lagi di Aula Dialog bersama saya Ika dan juga Ning Ita, orang nomor 1 Kota Mojokerto. Tadi segmen 1 sudah berbicara tentang Mojokerto Smart City. Bagaimanakah tips-tips beliau tentang ke grup-grup WhatsApp itu lebih efektif begitu menyebarkannya informasi tentang Kota Mojokerto. Yang jelas Kota Mojokerto ini kota yang luar biasa menurut saya inovasinya, apalagi ada beasiswa tadi barusan Nining. Ya. Saya sebagai ibu yang anak saya kuliah jadi kayak yang titip anak dong. Anak sih kebetulan kuliah di Malang nih. Nah yang jelas Ning Ita ini adalah seorang Nadlin. Beliau ini kaum Nadlin menurut Ning Ita ini, kita ngomongin tentang kaum Nadlin sekarang. Di era digital seperti sekarang Ning. Namanya dakwah itu kan susah-susah gampang ini. Nah apalagi banyak lah berterbaran sekarang ya dakwah dengan caranya sendiri-sendiri. Menurut Ning sebagai wali kota dan juga sebagai kaum Nadlin, kalau untuk berdakwah nih sekarang di era digital seperti sekarang harus seperti apa sih Ning? Kita sebagai perempuan nih. Ya, jadi kalau saya pribadi ya Mbak ya, memaknai dakwah bahwa dakwah itu tidak harus tentang agama. Iya betul. Gitu. Kita bisa menjadi pendakwah, kita bisa menjadi penyebar kebaikan gitu ya. Tentunya terkait dengan kompetensi apa yang kita miliki. Nah, saya sebagai Nahdien yang kebetulan sejak 2018 oleh Allah diberikan amanah untuk bisa memimpin pemerintahan, kan gitu. Tentu saya berupaya melalui kewenangan yang saya miliki, bagaimana ini bisa menjadi media dakwah bagi saya, menyebarkan kebaikan dan juga dakwah versi saya adalah membuat lebih banyak orang bahagia atau mengurangi kesedihan dan beban masyarakat kita. Nah, kalau dulu mungkin ketika sebelum menjadi wali kota, karena saya aktif di NU mulai dari Muslimat, kemudian beberapa lembaga seperti LPBI, LP Ma'arif gitu ya, dan juga bahkan saya sempat mengemban amanah 5 tahun sebagai bendahara perwakilan dari pemilik untuk mengelola rumah sakit miliknya NU. Nah gitu. Hari ini semua masyarakat adalah ladang dakwah bagi saya. Nah, salah satu upaya yang saya lakukan tasarufkan itu pada saat Ramadan. Menjelang Idul Fitri. Karena kita berpikir jangan sampai anak-anak yang memiliki keluarga lengkap, biasanya momen Idul Fitri adalah baju baru bagi anak-anak. Kemudian si fulan, si yatim ini tidak bisa mendapatkan itu. Sedih juga. Betapa, nah ini. Maka di saat pandemi tentu jumlah yatim meningkat secara eksponensial. Maka hari ini tidak lagi 350 tapi sudah ada 1.000 anak yatim. Subhanallah. Yang kami anggarkan mendapatkan bantuan uang tunai 1 juta per anak menjelang Idul Fitri. Nah, itu cara dakwah kami untuk mengurangi beban, mengurangi kesedihan anak-anak yang memang harus menjadi perhatian bagi kita. Kemudian tadi yang saya sempat cerita sedikit mahasiswa. Mereka ini adalah calon generasi penerus bangsa. Pemuda Indonesia. Nah, indeks pembangunan manusia Kota Mojokerto memang sudah kategori sangat tinggi. Kita sudah di angka 78,43. Jauh di atasnya nasional maupun Jawa Timur. Nah, memang yang tertinggi kalau di Jawa Timur adalah Surabaya, sudah 80, sekian. Kita sudah 78,43. Sebenarnya kan kurang 2 digit lagi ya, kita bisa kejar. Nah, kami tidak ingin efek pandemi di mana IPM Kota Mojokerto yang sudah tinggi, karena IPM ini kan indikator untuk mengukur. Betul. Hasil dari program-program pembangunan yang kita jalankan secara komprehensif
itu terukur melalui indeks pembangunan manusia. Iya, Karena di betul. sana jelas lengkap pendidikan, kesehatan, ekonomi diukur semua di dalam IPM ini. Iya. Nah, kami tidak ingin dampak pandemi ini menurunkan capaian yang sudah kita peroleh. Maka anak-anak Kota Mojokerto, generasi muda Kota Mojokerto yang sudah mengenyam pendidikan strata 1, sedang, bukan sudah, yang sedang. Ini harus kita tolong, harus kita bantu agar mereka sampai berlanjut lulus. Iya, betul. Jangan sampai karena pandemi orang tua mereka terdampak sehingga biaya kuliah ini kemudian tidak bisa dicukupi oleh orang tuanya sehingga mereka harus putus. Ini yang jadi hambatan gitu, Nining. Maka kalau dulu sebelum pandemi hanya ada berapa puluh saja mahasiswa yang kita alokasikan beasiswa gitu ya, kita fokuskan kepada keluarga tidak mampu yang masuk DTKS. Namun dalam 2 tahun terakhir ini ketika pandemi regulasinya, persyaratannya kita ubah. Jadi lebih banyak kuota yang kita berikan. Jadi tahun lalu ada 133, kemudian tahun berikutnya ini 200 anak. Jadi terus kita tambah kuotanya biar anak-anak bisa tetap melanjutkan kuliah sampai dengan lulus. Iya, Nah, ini itu. cara dakwah saya, cara dakwah saya dengan meringankan beban orang, dengan mengurangi kesedihan mereka, membuat mereka bahagia. Ini kan juga ajaran Rasulullah. Iya, Cara betul dakwah sekali. bilhal gitu ya. Iya. Tapi menurut Nita ini sebagai kaum nadliin, sebenarnya tantangan untuk kami anak muda ini apa sih di era digitalnya? Apalagi ini banyak sekali tayangan-tayangan yang memang apa ya Ning ya, yang kurang ada manfaatnya begitu. Adakah mungkin tips khusus di era digital ini kita sebagai pemuda ini harus seperti apa menurut Nita? Ya, tentu dampak digitalisasi ini ada positif, ada negatif. Iya, betul. Di sisi negatif, keterbukaan informasi dari berbagai belahan dunia ini bisa diakses dengan mudah dan tanpa filter. Screening. Nah, ini dampak negatifnya. Sehingga seringkali generasi penerus bangsa ini tidak paham mana yang berita ini adalah kebenaran, mana berita yang bohong. Hoax, ya. Nah, menurut kami ini peran kita, saya yang berada di pemerintahan tentunya harus lebih banyak memfasilitasi literasi digital. Ini yang harus kita fahamkan, dan tentu penyampaian literasi digital ini harus dikemas dengan cara-cara kekinian. Nah, itu dia. Tidak melalui skema yang resmi, yang protokoler, apalagi nggak akan masuk ke anak-anak kita. Nah, salah satu skema yang kita bikin adalah menghadirkan tokoh-tokoh kekinian yang disukai, lagi digandrungi, lagi booming di generasi muda kita, sehingga tokoh ini bisa menjadi trendsetter, sehingga apa yang disampaikan tentang kebenaran, tentang literasi digital ini pesannya pasti akan sampai. Langsung ditangkap gitu gini. Karena kalau kita antara komunike dan komunikan ini ada kesamaan, tentu pesannya pasti akan sampai 100%. Nah, maka menggunakan tokoh yang lagi booming ini sangat penting sekali untuk menyampaikan literasi digital kepada anak-anak kita. Itu salah satu strategi tentunya gitu ya, untuk memberikan benteng kepada mereka bagaimana menggunakan sosial media ini secara arif, secara bijaksana, dan mendapatkan dampak positif, bukan sebaliknya. Iya, gitu. Tuh, nggih. Aduh, yang jelas ngobrol dengan beliau ini
auranya positif vibe-nya lah. Kalau bahasa gini anak muda tuh positif vibe. Waduh. Mengenai sisi lain Neng Ita ini. Tadi kita udah bercerita panjang lebar mengenai Mojokerto Smart City, kemudian beliau sebagai kaum nadliin. Sebelum kita melangkah lagi tentang beliau dan kiprah beliau di Kota Mojokerto sebagai seorang istri dan ibu. Ning, bagaimana bagi waktunya? Dengan di antara kesibukan dan keluarga ini balance-nya pripun? Monggo silahkan. Ya, ini satu hal yang sangat saya syukuri ya Mbak. Kalau dulu sebelum masuk di dunia politik gitu ya, ketika saya masih seorang perempuan pengusaha, kemudian di sisi lain saya aktif di organisasi KNU-an. Anak-anak kebetulan masih kecil. Nah, mereka seringkali kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keorganisasian ini mereka saya ajak, saya libatkan. Kenapa kalau di dunia kerja mereka tidak terlibat, namun di dunia keorganisasian pengabdian justru mereka ini saya ajak. Tujuannya adalah yang pertama pendidikan karakter. Saya ingin tanamkan kepada anak-anak saya bahwa hidup itu harus ada keseimbangan, bahwa di satu sisi kita memang bekerja untuk dunia kita menghabiskan waktu sebagian dan energi sebagian untuk memenuhi duniawi kita. Namun kita juga tidak lupa bahwa hidup ini harus berimbang dari penyeimbang. Kita juga menghabiskan sebagian dari energi kita, waktu kita di sini, sehingga balancing akan tercipta. Bahwa kita nggak hanya mengejar sisi untuk pemenuhan kebutuhan duniawi kita, tapi kita juga menghabiskan sebagian waktu energi kita dan mungkin mentasarufkan sebagian harta kita di sisi bekal kita nanti. Nah, ini yang justru saya tanamkan kepada anak-anak saya sejak dini, sehingga mereka tahu orangnya nggak melulu tentang ini gitu. Ada sisi lain yang juga ini kan akan menjadi cermin bagi mereka ke depan. Apa yang dilihat dilakukan oleh orang tuanya ini bakal menjadi cermin bagi anak-anak kita ke depan. Betul, anak sekarang tuh mencontoh. Nah, kebetulan ketika kemudian saya mendapat amanah di pemerintahan, di politik yang justru waktu banyak tersita, banyak terkuras dibandingkan sebelumnya. Nah, ini anak-anak sudah semakin besar dan semuanya sudah ada di pesantren. Sehingga saya justru bisa lebih all out ya, mendedikasikan waktu saya untuk ngurusi masyarakat dan pemerintahan. Karena anak-anak saya sudah saya titipkan kepada ahlinya dan insya Allah dijaga oleh Allah. Kebetulan salah satu dari anak saya yang perempuan ini tahfidz di pondok tahfidz, jadi sedang menghafalkan Al-Quran, dan ini juga bagian dari cara saya menyeimbangkan gitu ya. Cantik sekali cara seimbangnya, luar biasa. Dan sebelum kita lanjut tentang kiprah beliau dan juga penghargaan apa saja di Kota Mojokerto ini, jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi di program Aula Dialog dengan orang nomor 1 Kota Mojokerto, Neng Ita. Positif vibe-nya sangat terasa di ruangan ini, dan beliau tadi berbicara tentang pendidikan karakter untuk keluarga, dan hidup itu harus ada keseimbangan. Saya tulis, beliau luar biasa. Nah, sekarang nih mengenai aplikasi Curhat Neng Ita, aplikasi pengaduan untuk masyarakat Kota Mojokerto. Sebenarnya tujuannya apa itu nih? Ya, ini kan bagian dari public service ya, masuk dalam smart living gitu ya. Kalau di sektornya smart city, saya dari awal ingin
lebih dekat dengan masyarakat. Artinya lebih dekat itu begini, bukan kemudian kalau kita harus mengalokasikan waktu kita sekian jam setiap hari berinteraksi dengan masyarakat, itu jelas tidak mungkin gitu ya, karena banyak agenda-agenda di pemerintahan yang harus kita lakukan. Namun cara lebih dekat di era digital ya menyediakan satu media yang bisa mendekatkan masyarakat dengan kepala daerahnya. Ya. Nah, Curhat Nengita itulah yang memang saya gagas di awal tahun 2019 itu kami buat, kemudian kami jalankan dalam 1 tahun, kami integrasikan dengan span lapor yang miliknya pemerintah pusat dari kementerian, sehingga setiap masyarakat saya berinteraksi dengan saya melalui Curhat Nengita ini juga akan terrecord melalui span lapor yang ada di kementerian karena integrated kan gitu. Nah, di dalam Curhat Nengita ini masyarakat bisa menyampaikan apa saja. Ini adalah media yang mendekatkan saya dengan masyarakat. Mereka mau kasih saran, oke. Kritik gitu nih? Kritik silahkan. Mengadu atas apapun kondisi di Kota Mojokerto, bahkan seringkali aduan itu yang bukan kewenangan kepala daerah juga disampaikan, oke-oke saja gitu ya. Contohnya begini, seru ini. Contohnya. Kadang-kadang kan masyarakat begini, mereka itu ada yang kategori belum bisa membedakan mana ranahnya wali kota, mana ranahnya sama-sama pemerintah. Kan pemerintah ini banyak gitu ya. Betul. Tapi masyarakat itu kan cenderung taunya pemerintah itu ya dipimpin wali kota. Ya sudah gitu. Nah, gitu berarti yang disebut pemerintah segala tetek bengek yang di pemerintahan itu ya berarti berada di bawahnya wali kota, padahal kan nggak demikian. Betul. Ada Nah, gitu. Nah, ini masyarakat kami kan pada tingkatan tertentu itu kan banyak yang belum paham itu gitu. Nah, ini juga media edukasi sebenarnya. Jadi misalnya urusan pernikahan, urusan perceraian, harusnya kemudian layanan yang berhubungan dengan itu kan sebenarnya sama sekali di luar kewenangan kami kan. Ada lembaga tersendiri yang ngurusi, tapi mereka juga sering juga ketika makanya kami menyebutnya Curhat Nengita karena mereka bisa menyampaikan apa saja, dan nanti tugas kami meneruskan itu. Nah, meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan tindak lanjut. Kalau yang berada di bawah kewenangan saya, pemerintah daerah, maka ada 3 kategori. Ada kategori yang pertama, ini yang paling ringan, itu SOP-nya 2 kali 24 jam. Ini harus ditindaklanjuti. Kemudian ada yang kategori sedang. Nah, kategori sedang ini 1 minggu. 7 hari. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang kategori berat. Kalau kategori berat ini artinya butuh penganggaran, butuh regulasi yang lebih, sehingga menjadi catatan bagi kami dalam melakukan perencanaan daerah di tahun berikutnya. Nah, yang kategori ringan dan sedang ini masyarakat itu bisa langsung melihat dari 7 kanal yang mereka akses. Mereka pilih kanal apa, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, telepon, SMS, bahkan web, dan juga bisa datang langsung ke mall pelayanan publik. Jadi ada 7 kanal itu, mereka bisa langsung cek gitu, karena ketika SMS maka itu akan dibalas SMS balasan. Ya, ketika WA, nah ini solusinya apa, seperti itu. Gitu. Kalau yang kategori sedang ini kami upayakan ketika ada tindak lanjut, saya bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Maka Curhat Nengita ini setelah 2 tahun kami jalankan, kemudian kami mendapatkan apresiasi nasional sebagai salah satu inovasi unggulan Kota Mojokerto
dan juga menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain untuk studi tiru ke sini gitu ya. Waduh. Kemudian kami lakukan pengembangan atau istilahnya di dalam inovasi daerah itu pembaharuan. Maka kami kembangkan dari Curhat Ningita ini, kemudian ada inovasi Jumat Berkah. Oh gitu. Jadi Jumat Berkah ini adalah setiap hari Jumat pagi Ningita turun ke satu lingkungan tertentu yang sudah ditentukan lokusnya berdasarkan aduan yang masuk ke Curhat Ningita. Maka di satu lokasi atau lingkungan tertentu tadi ada banyak persoalan yang saya selesaikan dalam sekali turun. Pertama mungkin masalah infrastruktur yang bisa ditindaklanjuti kategori sedang ya. Tentunya kalau yang kategori berat kan dibutuhkan penganggaran perencanaan yang lebih komprehensif. Mulai dari infrastruktur, kemudian mulai dari lingkungan, sampah misalnya, saluran, kemudian masalah sosial. Masalah sosial ini bicarakan langsung juga ya, masalah sosial misalnya ketika ada anak yatim baru. Kan tadi saya sampaikan hari ini sudah ada 1.000 anak yatim. Tadi. Nah, ada anak yatim baru yang ini juga perlu kita tangani. Nah, kondisinya maka ini kami akseskan karena kami punya Basnas. Basnas ini ada kurang lebih 2 miliar setiap tahun yang dikelola. Ini adalah hasil ZIS dari ASN-ASN kami. Nah, kemudian juga kami kembangkan ZIS untuk anak-anak atau kids itu. Nah, ini juga sudah mulai berjalan. Itu hasilnya juga cukup besar. Penanaman pendidikan karakter sejak dini, mulai dari TK, SD, SMP. Nah, kami juga ajak mereka untuk mentasarufkan secara langsung di hari Jumat itu di Jumat Berkah. Kalau ada teman-teman mereka yang mungkin tadi contohnya yatim baru atau sedang sakit, kondisinya tidak mampu keluarganya gitu, atau orang tuanya sedang sakit dan kategori tidak mampu. Nah, ini kami ajak anak-anak. Kemudian juga masalah kesehatan. Jadi kalau masalah sosial, ada juga masalah kesehatan yang Ningita turun langsung di Jumat Berkah ini, mana masyarakat kami yang membutuhkan home care. Home care. Jadi meskipun sudah 99,6% warga kami yang tercover asuransi JKN atau BPJS. Artinya kan hanya tinggal 0,4% saja yang belum. Jadi sudah 99,6. Hampir sempurna juga itu. Ya. Jadi kami sudah universal health coverage gitu ya, Kota Mojokerto. Namun masih ada kadang-kadang lansia yang tidak punya keluarga. Sudah gratis sih, tapi ketika mau berangkat ke tempat layanan kesehatan, kayak gitu contohnya. Maka ini kami lakukan home care. Ningita turun langsung, jemput bola bawa gitu, ambulan, bawa tenaga medis. Kemudian kalau memang cukup ditangani di rumah home care, ya kita tangani di rumah. Tapi kalau misalnya butuh penanganan lebih lanjut, ya kita ajak karena sudah kita siapkan ambulan, kita bawa ke tempat layanan kesehatan terdekat, kami antarkan lagi pulang. Nah, itu yang masalah kesehatan. Kemudian ada juga masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Karena Kota Mojokerto ini mayoritas adalah pedagang sektor eceran gitu ya, kelas eceran gitu ya. Maka konsentrasi saya UKM, pedagang mikro, kemudian pedagang eceran, ini bagaimana eksistensi mereka selama pandemi ini bisa terus berjalan gitu ya. Karena ini juga lagi-lagi bagaimana mempertahankan indeks pembangunan manusia supaya tetap pada capaian yang tinggi gitu ya. Maka kami prioritaskan juga di Jumat Barokah itu saya memberikan bantuan, apakah mulai dari permodalan ataukah alat-alat usaha yang lainnya yang dibutuhkan oleh mereka. Atau kadang-kadang juga kalau ini adalah pedagang makanan,
Ya, kita beli semua makanannya, lalu kita bagikan kepada masyarakat. Kembali lagi gitu nih ya. Masyarakat di lingkungan situ. Jadi itu contohnya kegiatan-kegiatan yang kami cover selama kegiatan Jumat Berkah sebagai salah satu pembaharuan atau pengembangan dari inovasi Curhat Ningita. 1 kali dayung banyak pulau terlampaui, bukan 2 ini berarti ceritanya ini. Iya. Nah, kalau untuk inovasi Gayatri, gerbang pelayanan terpadu dan terintegritas ini. Terintegrasi, maaf. Iya. Mengenai inovasi tersebut, apakah tujuannya sama dengan Curhat Ningita ini atau pripun? Jadi Gayatri ini lahir lebih dulu dibandingkan Curhat Ningita. Oh gitu. Mimpi saya, Mbak, Kota Mojokerto ini kecil, hanya 3 kecamatan. Maka seharusnya mimpi saya, seharusnya apapun isi dari Kota Mojokerto, potret Kota Mojokerto itu berada di dalam genggaman saya. Itu mimpi saya. Artinya apa? Saya harus bisa melakukan pemetaan, memiliki basis data yang rigid, komprehensif terkait potensi apapun yang ada di Kota Mojokerto, hambatan apa yang ada di Kota Mojokerto, dan bagaimana kondisi real di lapangan yang tersaji dalam data-data itu. Nah, maka dari itu saya mulai di tahun 2019 itu dengan masuk lewat data kesehatan. Karena Kota Mojokerto sudah universal health coverage kan. Nah, hampir 100%. Maka kami siapkanlah Gayatri. Gayatri ini sebagai sebuah rumah untuk call center, rumah untuk data terkait kesehatan masyarakat kita se-Kota Mojokerto. Jadi data pribadi tentang kesehatan 140.000 warga kami secara lengkap di situ. Ada di Gayatri. Luar biasa Kota Mojokerto. Kemudian 2020 pandemi Covid melanda. Di 2019 Gayatri ini sudah mendapatkan penghargaan nasional juga dari Pak Mendagri. Nah, di 2020 ketika terjadi pandemi, kami melakukan pembaharuan tadi, pengembangan. Kami tambah fiturnya menjadi Gayatri Kendali Covid. Jadi di sini seluruh stakeholder Satgas Covid, saya, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua Dewan, itu kami beri hak akses dashboard khusus. Dashboard khusus para komandan Satgas Covid ini yang bisa mengakses Gayatri, kemudian bisa melihat secara real time. Kalau dulu kan belum PPKM ya, istilahnya dulu itu masih PSBB ya, PSBB. Kemudian ada kampung tangguh. Nah, ini kan keluar masuknya orang itu kan diinput oleh mereka yang kita beri hak akses. Babinsa, Babin Kamtipmas, Lurah, iya, kami beri hak akses. Jadi berapa orang yang masuk ke Kota Mojokerto hari ini lewat terminal, kendaraan umum, gerbang tol dan lain sebagainya diinput di sini. Yang lolos di situ stasiun, yang lolos di situ maka di kampung lewat kelurahan. Kan setiap Pak RT Pak RW tahu kalau ada orang masuk baru, bukan 1 kali 24 jam. Nah, ini diinput di sini ketika awal-awal pandemi dulu. Zamannya PSBB itu ya. Sehingga setiap hari saya tinggal buka Gayatri Kendali Covid, saya sudah tahu hari ini berapa orang masuk di kelurahan mana. Kemudian kita kembangkan lagi ada aplikasi geotaggingnya gitu ya. Jadi peta Kota Mojokerto sudah berbasis RT gini. Per RT. Sehingga ketahuan RT 1, RW 1, lingkungan Cakarayam, Kelurahan Mentian, Kecamatan Pralon, hari ini berapa yang merah? Merah itu berarti positif. Iya, positif. Betul. Berapa yang OTG? Waktu itu kan masih istilah OTG, ya. ODG, nah gitu. Kuning. Berapa yang hijau? Itu lewat peta geotagging udah ketahuan. Wow, inovasi luar biasa itu nih. Nah, itu saya paparkan di hadapan by Zoom ya, karena rapat-rapatnya kita Zoom. Saya paparkan di hadapan Satgas Covid Jawa Timur, diapresiasi oleh Pak Pangdam ketika itu.
Kemudian ini bisa dicontoh, Kota Mojokerto sudah berbasis peta, Data. ya peta yang geotagging gitu per RT gini. Nah, kan kalau daerah lain ya mungkin agak sulit ya karena RT-nya bisa kan ratusan ribu. Kalau saya kan RT-nya hanya 700 gitu. Jadi hanya 700-an RT jadi plus RW. 700 tuh banyak nih. Ya, tapi kami mampu bikin iya. itu. Jadi kita bikin dan ini saya paparkan diapresiasi sehingga dengan berbasis itulah Gayatri kendali COVID ketika kita kembangkan di Gayatri awal, kemudian kita tambah fitur Gayatri kendali COVID sehingga vaksinasi kita bisa lebih cepat karena datanya kita input di sini, gitu ya, ketahuan real time. Makanya capaian Kota Mojokerto ini dalam hal vaksinasi mulai dari dosis pertama, kedua, ketiga, lansia, anak-anak ini selalu ranking 1 di Jawa Timur, kita selalu ranking 1. Padahal vaksin itu susah loh. Nyuruh vaksin itu susah, benar-benar kan luar biasa di Kota Mojokerto ini. Dan sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya tentang bagaimana sih kiat khusus Neng Ita mengenai roda perekonomian khususnya UMKM, jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan juga Neng Ita di Aula Dialog khusus Kota Mojokerto. Tadi kita dari segmen 1, 2, 3 sudah menceritakan bagaimana Neng Ita tentang Mojokerto dan prestasinya. Sepertinya masih banyak lagi harus digali tentang prestasi dan penghargaan di atas kepemimpinan Neng Ita. Yang jelas sebelum kita masuk ke kiat khusus beliau tentang UMKM, saya ingin menanya Neng, mengenai rasio tingkat kemiskinan di Kota Mojokerto. Apa kiat Neng Ita sebagai wali kota ini? Ya, tadi saya sebutkan bahwa mayoritas penduduk kami di sektor perdagangan dan jasa, dan yang harus menjadi atensi adalah pedagang yang di sektor menengah, kecil, mikro. Maka mereka inilah yang menjadi atensi besar bagi saya untuk terus dilakukan pendampingan. Maka saya mempunyai program inkubasi wirausaha. Inkubasi wirausaha ini ada berbagai bidang dengan skema 4P. Pertama pelatihan, kemudian yang kedua pendampingan selama mereka menjalankan usahanya, kemudian yang ketiga adalah permodalan usaha, dan yang keempat adalah pembentukan koperasi. Jadi kalau dulu awal pandemi 2020 ini kita punya sasaran 1.000 lebih sedikit, kemudian di tahun 2021 kita tingkatkan secara eksponensial menjadi 6.000 lebih. Mereka kita berikan pelatihan dulu. Memang di dalam pelatihan ini mereka tidak kita arahkan untuk sekedar datang, tapi yang memang benar-benar serius bahwa mereka ingin keluar dari zona itu tadi, keterpurukan secara ekonomi akibat pandemi. Nah, dari semula yang daftar itu pendataan itu memang cukup besar, tapi data yang masuk sekian banyak ketika kami melakukan verifikasi ulang yang benar-benar serius ya hanya di angka 6.000-an itu. Nah, 6.000-an inilah yang kemudian kita latih sesuai dengan bidang yang mereka minati. Kalau mau usaha makanan kering ya maka kita latih pelatihan makanan kering sampai berapa hari, kita hadirkan ahlinya untuk praktek secara langsung. Kalau mereka mau berlatih tentang membatik, ya maka kita hadirkan pembatik ahlinya untuk memberikan pelatihan sampai sekian hari.
Kalau mereka kepinginnya bikin kerajinan tangan, handicraft. kerajinan tangan tuh macam-macam. Handicraft. Mulai dari yang logam, yang rajut-rajut, yang manik-manik, kemudian yang sulam, ya ini kan aneka macam. Ya, itu kita latih. Contohnya yang ada di sampingnya Mbak Ika itu kan, nah itu kan hasil pelatihan kami kepada masyarakat itu dari resin untuk oleh-oleh ikon Kota Mojokerto, Menara Tribuana, kemudian itu Soekarno. Nah itu juga mereka kita latih awalnya. Nah setelah dilatih itu kemudian didampingi. Nah, ada pendampingan sampai kurang lebih 6 bulan. Sampai 6 bulan. Jadi hasil mereka pelatihan diterapkan ini didampingi terus. Karena namanya orang beralih usaha itu kan kadang-kadang juga gitu. Kemudian permodalan. Jadi kebutuhan alat usaha apa yang mereka butuhkan kami support. Mulai dari yang terkecil per orang itu nominalnya 1 juta sampai yang terbesar 20 juta. Ini kami support. Nah, setelah mereka ini mampu berinkubasi, maka selanjutnya dari hasil 1 tahun ini kemudian kami bentukkan koperasi biar lebih aman lagi. Ya, jadi ini sudah ada 8 koperasi sesuai dengan bidang usahanya yang kami fasilitasi. Macam-macam. Dan itu dikembangkan. Nah, harapan kami memang pandemi masih sedang berjalan. Tapi kalau upaya ini bisa kita lakukan secara simultan, berkelanjutan gitu ya, saya optimis masyarakat kami akan berdaya dan mampu bangkit dari keterpurukan dampak pandemi ini. Gitu. Hari ini memang secara nasional, regional, dan Kota Mojokerto memang angka kemiskinan masih naik dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi kalau dilihat angka kemiskinan Kota Mojokerto ini termasuk kategori yang sangat minim gitu ya, karena Jawa Timur di angka 11,4, kita cuma 6,3 gitu kan. Jadi nasional 10 sekian. Nah, jadi Kota Mojokerto ini termasuk ya meskipun naik karena semua naik kan. Nah, nasional naik, regional naik. Nah, kita yang kabupaten kota juga naik, tapi masih tetap rendah jika dibandingkan nasional dan regional dan juga daerah-daerah lain mungkin gitu ya. Berarti luar biasa ya, Nengita ini juga ada kiat-kiat khususnya UMKM ini sampai detail sekali dengan pelatihan-pelatihan sampai 6 bulan. Berarti benar-benar dilepas ketika sudah siap, mungkin begitu gini. Nah, saya ingin tahu nih, tadi ada curhat Nengita dapat penghargaan. Kemudian luar biasa juga Gayatri juga. Jumat berkahnya 1 kali, dayung banyak pulau terlampaui. Nah, apalagi penghargaan yang didapat dari Kota Mojokerto ini, Neng? Ya, saya ini kan mentargetkan ya, setiap tahun, setiap dinas wajib minimal 1 melahirkan inovasi baru. Jadi memang kami pacu teman-teman yang ada di pemerintahan ini untuk selalu tertantang melahirkan kreativitasnya, baik itu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun di dalam mengelola pemerintahan. Nah, karena saya optimis dengan inovasi inilah justru kita akan merasa tetap hidup, gitu ya, karena tidak terjebak dengan rutinitas dan tuntutan masyarakat itu memang jauh lebih besar dibandingkan kemampuan kita untuk memberikan layanan. Tapi dengan senantiasa kita melahirkan inovasi baru, maka itu bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat kita. Maka dari situlah akhirnya saya bisa meraih, salah satunya adalah penghargaan Kepala Daerah Inovatif yang diberikan di saat pandemi gitu ya. Jadi karena ada skema pemulihan ekonomi yang masif, terstruktur, semua terdampak dan sasarannya juga besar gitu ya, terukur, sehingga masuk Kepala Daerah Inovatif
bidang pemulihan ekonomi. Nah, Keren. kemudian saya juga dapat penghargaan inovatif Government Award. Jadi pemerintahan yang inovatif juga. Jadi tidak hanya kepala daerahnya kan dapat penghargaan sendiri, pemerintahnya juga Strukturalnya juga dapat luar penghargaan. biasa. Gitu. Wah, keren. Kemudian ada Nusantara Award, kemudian ada Harmony Award, Wah, itu apa ada itu? Merdeka Award. Harmony Award ini kebetulan satu-satunya daerah di Jawa Timur yang dapat dari Kementerian Agama. Itu terkait toleransi umat beragama di Kota Mojokerto yang sangat terjaga dengan Iya, baik. betul. Saya tadi mau nanya sebenarnya waktu break. Ini luar biasa. Dari mulai dari kelentengnya, terus kemudian kehidupan Islamnya juga tertata rapi, sangat balance, Ya. sangat akur begitu nggih, cantik Ya. sekali. Kemudian saya masuk tadi masuk pendopo nggih, ada hiasan-hiasan cantik Imlek. ya Imlek ya, Chinese Iya. New Year gitu. Cantik sekali, itu luar biasa. Pantas jadi dapat penghargaan ini pantas Bu. Iya. Luar biasa memang Harmony Award ya ini. Ya, jadi memang masyarakat 6 umat beragama di Kota Mojokerto ini bisa hidup berdampingan, saling menghargai, tidak pernah ada konflik keagamaan gitu. Sehingga itu yang mengantarkan kita mendapatkan Harmony Award. Dan saya implementasikan lagi, saya di dalam perencanaan daerah nanti di tahun 2022 ini saya sudah menyediakan lahan yang kami gunakan untuk pluralisme. Kami menyebutnya itu area pluralisme. Jadi akan ada 6 tempat ibadah seluruh agama menyatu di dalam satu kawasan. Wow, itu inovasi luar biasa sekali nih, Wah. Termasuk ini Mbak, termasuk kalau jenengan ingat kejadian bom yang ada di Mojokerto, Ya, yang ada di gereja, itu kan menewaskan salah satu saudara kita, Banser, yang bernama Rianto. Iya. Nah, ini kan tokoh pluralisme. Banser, nah Petugas gitu kan. ya, berdinas. Nah ini menunjukkan bahwa Toleransi. Rianto ini adalah sosok pahlawan pluralisme dari Kota Mojokerto. Maka nanti di area kawasan pluralisme itu kami juga akan membuatkan monumen Rianto di sana. Gitu. Waduh. Jadi biar Ingat jasanya mungkin ya, begitu ini. jasa-jasa Rianto bisa terus kita kenang. Setiap tahun kita bisa datang di saat haulnya untuk mendoakan, sekaligus mengenang bahwa Kota Mojokerto ini memang tokoh pahlawan pluralisme kan gitu. Dan ada toleransi di Kota Mojokerto yang Ya. luar biasa. Nah, yang jelas ngobrol tentang Mojokerto ini kayaknya nggak ada habisnya. Tapi, Ning, closing statement dong. Bagaimanakah harapan impian seorang Ning Ita sebagai pemimpin orang nomor 1 di Kota Mojokerto? Monggo silahkan. Ya, untuk seluruh masyarakat atau penggemar AMTV yang ada di manapun, saya sebagai kepala daerah ini adalah sebuah amanah, di mana amanah ini sifatnya sementara. Maka bagi siapapun saudara-saudara yang sedang menerima sebuah amanah, maka mari kita manfaatkan amanah itu untuk jalan dakwah bagi kita, sehingga kesempatan yang tidak akan datang 2 atau 3 kali lagi ke depan ini benar-benar bisa kita gunakan seefektif mungkin untuk bekal keseimbangan hidup kita sebagai hamba Allah. Tiaringnya, waduh luar biasa. Itu kayak masih kurang ngomongin tentang Kota Mojokerto, tapi sayang sekali segmennya sudah berakhir. Tapi yang jelas satu hal, toleransi beragama di Kota Mojokerto ini luar biasa. Dan beliau sudah memberikan positive vibe buat saya, aura positifnya kemana-mana. Ya walaupun hujan, tapi beliau tetap auranya positifnya itu luar biasa sekali, cantiknya luar biasa. Yang jelas satu kata, Mojokerto kota yang luar biasa. Walaupun kota kecil begitu nggak tadi jenengan bilang? Spirit
of Majapahit. Spirit of Jadi Majapahit. semangat kebesaran kerajaan Majapahit, karena dulu pusat kerajaan ada di sini, ini yang selalu saya bawa untuk memberikan motivasi kepada saya dan juga seluruh masyarakat Mojokerto. Of Majapahit. Spirit of Majapahit. Luar biasa. Oke, kalau gitu matur nuwun. Perbincangan yang luar biasa, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Matur nuwun nih Ita, Yes, kami sudah sami-sami. diterima di sini luar biasa. Dan semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan kemana-mana, setelah ini ada tayangan luar biasa juga. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.